warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini Pak Sul akan menjelaskan tentang muatan pelajaran matematika, yaitu menghitung massa benda. Oke? Jika kalian dengan satuan massa, ya kan? Satuan massa itu ada di tabel berikut ini. Yang pertama adalah kilogram. Yang kedua adalah hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ini adalah tangga satuan massa. Kalian pada pertemuan sebelumnya sudah membahas satuan panjang, ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kali ini kita membahas terkait dengan satuan massa, satuan berat. Kalau satuan berat bukan pakai massa, tapi pakai gram, ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi huruf M-nya diganti dengan huruf G, ya. Perhatikan, ini kalian harus hafal tangganya. Kalau tidak hafal tangganya, nanti kalian kesulitan untuk mengerjakan atau memahami tentang satuan massa. Perhatikan. Nah, masih ingatkah kalian cara mengkonversi satuan massa? Nah, perhatikan. Kita ngulang kembali, ya. Dalam mengkonversikan satuan massa benda bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan tangga satuan yang pernah diajarkan Pak Sul waktu di kelas. Yang kedua adalah menggunakan tabel satuan. Pak Sul pernah menjelaskan ini di video maupun di kelas. Berikut ini satuan massa. Satuan berat itu ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, dan ada miligram. Perhatikan. Nah, khusus untuk hektogram ini nilainya hektogram itu sama dengan ons, ya. Perhatikan yang ditunjuk sama Pak Sul, hektogram itu nilainya sama dengan ons, ya. Prinsipnya sama. Kalau turun satu tangga, maka dikalikan 10. Tapi kalau naik satu tingkat atau satu tangga, maka dibagi 10. Kalau turun 2 tingkat, berarti dikali. Kalau satu tingkat nolnya 1, 10. Kalau 2 tingkat nolnya 2, 100. Kalau 3 tingkat nolnya 3, berarti 1000. Jadi tingkat naik turun tingkatnya itu menentukan jumlah nolnya, oke? 01 10, 02 100, 03 1000, dan seterusnya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah pakai tabel satuan. Sama, diurutkan, ya, seperti itu. Dan penjumlahan dan pengurangan dengan satuan massa berbeda. Perhatikan contoh ini. Berat kapur barus kemasan yang A adalah 1 kilo 250 gram. Berat kapur barus yang B lebih berat 250 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus B? Perhatikan. 1 kilo 250 gram ditambah dengan 250 gram. Perhatikan. Di sini yang ditanyakan adalah berapa gram, ya. Kalau ditanyakan berapa gram, berarti nanti yang ditanyakan adalah dalam bentuk gram. Sehingga kalau ada satuan yang bukan dalam gram, harus dijadikan ke gram. Kilogram ini kan tidak gram, maka harus dijadikan gram terlebih dahulu. Oke. Nah, kita ngitungnya pakai tabel satuan. 1 kilogram, angka 1 kita taruh di kolom kilogram. 250 gram.
Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Intinya, kalau 250 gram, maka nolnya yang satuan ini ditaruh di lurus dengan gram. Yang lainnya ditaruh di depannya. Oke? Nah, 250 gram tidak berubah karena sama-sama gram satuannya. 250 gram yang ini sama-sama gram, tidak usah dirubah angkanya. Oke, kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah 1500. Oke. Sekarang penjumlahan dan pengurangan dengan satuan massa yang berbeda. Berapa kilogram hasil dari penjumlahan 2 kilo, 5 ons, dan 500 gram. Perhatikan, ini karena yang ditanyakan adalah berapa kilogram, maka semua satuannya ini harus dijadikan kilo. Oke. Nah, 2 kilo, kilo dengan kilo sama. Oke. Nah, satuannya berbeda-beda, ada kilo, ada ons, ada gram. Dijadikan kilo karena yang ditanyakan adalah kilogram. Nah, kita pakai tabel 2 kilo. Karena yang ditanyakan kilo, kita taruh sini. 2 kilo kita taruh sini. Oke. 5 ons. Nah, ons tadi nilainya sama dengan hektogram. Satuannya kita tulis di sini 5. Karena di depan angka 5 tidak ada angka, kita kasih 0. Enggak apa-apa, sama saja. Oke. Yang ketiga adalah 500 gram. Nah, oke. Nah, seperti ini caranya. 500 gram dijadikan kilo. 500 gram, angka 0 yang terakhir kan satuan nilainya. Kita luruskan dengan gram. Nolnya lagi di sini dan angka 5. Kan yang ditanyakan kilogram, Pak. Di sini kosong, berarti ke sini ditambahin 0. Tinggal dikasih koma. Oke? Paham ya? Nah, 02 di belakang tadi anggap saja kita hapus, tidak ada, tidak masalah. Maka kita tinggal menjumlahkan. 0 ditambah 0, 5 ditambah 5 hasilnya 10. Nolnya kita tulis, satunya kita simpen. Nah, 2 tambah 0 hasilnya 2. Karena masih punya simpanan 1, maka hasilnya 30. Oke. Nah, 30. Nah, komanya kita turunkan, nah. Oke, komanya kita turunkan jadi 3,0 tadi ya. 3,0 boleh dihapus atau tidak dianggap. Boleh ditulis 3 saja. Oke, jadi komanya itu tinggal menurunkan saja, lurus dengan atasnya. Oke ya. Sip. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan dengan satuan massa yang berbeda. Berapa ons selisih antara 2 kilo dan 15 ons? Nah, 2 kilo dikurangi 15 ons. Pertanyaan di sini adalah yang ditanyakan berapa ons. Berapa ons? Maka yang ditanyakan adalah ons. Semua satuan ini harus dijadikan ons ya. Ini kan berbeda, kilo beda, ons beda, dijadikan ons. Oke, kita hitung pakai tabel. 2 kilo. Nah, ons itu sesuai dengan hektogram, sama nilainya dengan hektogram. 2 kita tulis 0 di sini, ya kan? Karena apa? Karena 2 kilo untuk menjadi hekto harus ditambah 0 di sini. Oke, 0 di sini. Nanti kalau 2 kilo dijadikan gram, tinggal nambah 0 sampai kolom gram. Dikurangi 15 ons. On dengan on sama, maka tidak perlu dirubah lagi, ya kan? Hanya tinggal menaruh saja di tabel. 5-nya sebagai satuan kita tulis lurus dengan hektogram. Satunya kita taruh di depannya. Tinggal mengurangkan. 0 kurangi 5 bisa? Tidak bisa. Hasilnya maka pinjam depannya.
pinjam depannya jadi 10 kurangi 5 1 udah dipinjam jadi sudah habis. Oke. Nah, hasilnya adalah 5 ons. Paham? Sekarang perkalian dan pembagian dengan satuan massa yang berbeda. Seorang nelayan membutuhkan 500 kilo es setiap harinya. Es diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap sehat. Berapa kilo es yang dibutuhkan dalam seminggu? Pertanyaannya adalah berapa kilo? Yang ditanyakan kilogram. Tadi Pak nelayannya butuh 500 kilo. Jadi kita tulis saja 500 kilo. Yang ditanyakan kilo berarti sama-sama kilo. Kalau sudah sama satuannya tinggal tidak usah dirubah. Dalam seminggu ada berapa hari? Oh, 7 hari. Kalau 1 hari 500 berarti 7 hari berapa? Tinggal dikalikan. Oke. Nah, kita tidak usah pakai tabel seperti ini karena satuannya sudah sama. Maka kita kalikan saja langsung. 0 kali 7 0, 0 kali 7 0, 5 kali 7 35. Hasilnya adalah 3.500 kilo. Bisa membeli 3 kilo coklat untuk membuat kue. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi sama rata ke 6 mangkok. Berapa gram berat setiap mangkok? Bu Marisa beli 3 kilo dicairkan, ditaruh dibagi rata ke 6 mangkok. Yang ditanyakan adalah berapa gram, bukan berapa kilo. Nah, perhatikan, ini 3 kilo. Karena yang ditanyakan gram, maka kilogram harus dijadikan gram. Oke, dirubah dulu satuannya. Nanti kita bagikan, baru kita bagikan 6 mangkok supaya rata. Nah, kita pakai tabel kali ini. 3 kg dijadikan gram. Nah, 3 kg jadikan gram. Oke, jadi ini naik ya, naik. Kita kasih 0 di angka yang gram. Terus kita kasih 0 di angka dekagram, kasih 0 di angka hektogram, baru kasih 3. Oke. Dari sini juga boleh. 3 ditulis dulu, 0-nya tinggal nambahin di belakangnya. Oke. Kalau lari ke kanan berarti ditambah 0-nya. Kalau lari ke kiri tandanya dibagi. Oke ya. Nah, jadi 3 kg itu 3000 gram. Tinggal dibagi 6. Berapa? Kita gunakan cara poro gapit. 30 bagi 6 berapa? 5. Tinggal ngitung 5 kali 6 30 sama dengan 0. 0 bagi 6 0. Hasilnya 0 bagi 6 0. Maka hasilnya adalah 500 gram. Oke. Nah, ini. Sekarang adalah menentukan waktu yang ditunjuk oleh jam analog. Di rumah kamu pasti ada jam analog ya. Nah, jam analog itu kayak gimana? Ini ada 2 gambar. Yang satu ini jam analog, yang satunya lagi jam digital ya. Itu ada 24 jam. 1 jam terdiri dari 60 menit. Nah, dan 1 menit itu ada terdiri dari 60 detik. Dalam sebuah jam analog terdiri dari ada 3 jarum jam. Perhatikan, jarum yang paling pendek menunjukkan jamnya ya, menunjukkan angka jam. Oke, jarum yang panjang ini berwarna hitam itu menunjukkan menit. Jarum yang berwarna merah itu menunjukkan detik. Oke. Contoh, ini jarum pendeknya menunjukkan jam, menunjukkan pukulnya. Pukul di angka berapa ini? 10. Nah,
Jarum yang panjang hitam besar ini menunjuk pada menit ya. Kita hitung ada berapa menit ini. Setiap antara angka 1 dengan angka yang lain itu 5 menit. Ya, 5 menit. Maka kita hitung kalau sampai angka 2 adalah 10 menit. Nah, kita tinggal ngitung yang kecil-kecil ini. Ada 1, ada 2. Berarti 11 ya. Nah, menunjuk lurus pada 11 menit. Ini dibaca jam 10 11 menit. Oke. Nah, detiknya ada di sini ya. Seperti itu. Lihat lagi gambar yang kedua. Pukul berapa ini? Nah, pukul 1. Lebih berapa ini? Ini menitnya. Lebih 30. Menitnya itu setiap angka penunjuk jam ini menitnya adalah 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Oke? Nah, seperti itu. Maka jam yang gambar kedua ini dibaca pukul 1 30 menit. Pukul 1 lebih 30 menit. Oke? Paham ya? Bisa saya sampaikan lebih jelasnya nanti Ustadz bahas di kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.